Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuj'ijuhum ila sulukis sabili sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa 'adah. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan kesempatan terbaik bagi kita semua, khususnya di salat subuh di pagi hari ini. Allah bangkitkan kesadaran qalbu kita untuk memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan bangkitnya kesadaran qalbu ini Allah terus hidupkan sampai akhir hayat kita nanti. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas ada 4 hijab penghalang yang membuat diri kita tidak mengenal kepada Allah, sulit ma'rifat kepada Allah. Di dalam diri manusia Allah menciptakan qalbu sebagai media, alat yang paling esensial pada diri manusia untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan qalbu ini menjadi tempat memancarnya cahaya Allah pada diri manusia. Apabila qalbu itu bersih, tidak ada penghalang, tidak ada hijab, maka Allah pancarkan cahayanya ke dalam qalbu orang yang beriman, sehingga qalbu orang yang beriman itu menjadi luas, menjadi lapang, tumbuh subur syukurnya, menjadi luas sifat sobarnya tanpa batas, lapang dada dalam menjalani kehidupan menghadapi ujian ini. Dalam sebuah hadis disampaikan, ida dakhala nur fi qalbil mu'min insaraha wang fasah. Apabila masuk cahaya Allah ke dalam qalbu orang yang beriman, maka qalbu orang yang beriman itu menjadi luas, menjadi lapang, menjadi ringan. Nah, ibu bapak, di pagi hari ini hati kita sempit atau lapang dirasakan? Nyaman, nikmat, atau diliputi kegelisahan? Kalau subuh biasanya masih lapang, dirasakan tenang ya. Sejenak sekitar 6 jam kita istirahat, pikiran kita istirahat, pikiran-pikiran menghadapi permasalahan hidup diistirahatkan dulu. Tidur itu penting. Maka pres kembali, bangun subuh, sujud menghadap kepada Allah, qalbunya mendekat kepada Allah, tenang terasa. Tapi nanti jam 8, jam 9 ke atas itu biasanya sudah mulai sibuk pikiran kita, qalbu kita dengan urusan-urusan. Maka ada kalanya merasa sempit dada kita, qalbu kita ini. Itu tanda qalbu kita
terhijab, terhalang. Karena hakikatnya pancaran cahaya Allah itu senantiasa dipancarkan sebagai nur hidayah, cahaya petunjuk. Tadi dalam surah As-Saff Allah menjelaskan konsep cahaya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan perkataan-perkataan mereka, dengan mulut mereka. Akan tetapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala menghendaki menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Apa cahaya Allah? Maka di ayat selanjutnya kita bisa melihat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus rasulnya dan agamanya yang hak, yang benar, untuk mengungguli seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Jadi cahaya Allah itu ada dua. Yang pertama para petugasnya, para nabi, para rasul, dan juga agama yang hak ini, dinul Islam. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan lisan mereka, dengan jargon mereka ingin memadamkan cahaya Allah, menghina para nabi, para rasul, para petugasnya, para ulama pewarisnya, dan menghinakan agama Allah supaya orang jauh dari ulama, jauh dari agama Allah. Tapi Allah punya skenario, mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahayanya sehingga cahaya Allah itu tidak akan pernah padam sampai hari kiamat nanti. Para petugas Allah setelah para nabi, para rasul, dilanjutkan oleh para ulama pewaris sampai menjelang hari kiamat, sehingga umat ini akan senantiasa mendapatkan cahaya Allah. Alhamdulillah, agama ini akan dijamin oleh Allah, tidak akan pernah padam. Sungguh pun perkataan-perkataan, slogan-slogan, jargon-jargon orang-orang kafir dan musyrik merendahkan, menghinakan para ulama hari ini, menghinakan agama Allah hari ini. Tapi Allah lebih kuasa. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, berbuat makar, ingin menghancurkan cahaya Allah ini. Tapi Allah balas, Allah punya skenario. Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Mereka membuat tipu muslihat, tipuan Allah jauh lebih hebat. Nah, kita harus bersyukur agama ini dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cahaya Allah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, dilanjutkan oleh para ulama sampai hari kiamat nanti. Maka kita jangan jauh dari ulama. Kalau kita jauh dari ulama, Rasul menyampaikan man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an taatillah. Barang siapa yang jauh, khususnya qalbunya ini, bisa saja fisiknya deket-deketan, tetanggaan sama ulama, tapi qalbunya jauh, benci, hasad, ingin menghancurkan, tidak senang dengan nasihatnya, maka orang yang jauh dari ulama mati hatinya, buta hatinya, tidak mengenal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep cahaya Allah ini digali dalam kajian ilmu tasawuf, karena kajian ilmu tasawuf fokus kepada qalbu manusia, sedangkan Rasul menyampaikan qalbu manusia tempat menerima cahaya Allah, cahaya hidayah.
Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, maka mari kita pastikan qalbu kita bersih dari hijab-hijab qalbu. Yang menghijab qalbu kita adalah perbuatan dosa kita. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak, justru yang membuat qalbu mereka menjadi gelap, ada yang menyelimuti qalbu, ada yang menutup permukaan qalbu dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka. Mari kita lihat Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam menelisik isian qalbu diri kita. Ternyata ada 4 hal yang membuat qalbu kita terhijab. Karena sesungguhnya kalau hati kita fitrah kembali, suci dan bersih, qalbu ini akan mengenal kepada Allah sebagaimana awalnya. Dalam surah Al-A'raf Allah menjelaskan bagaimana dulu qalbu kita, ruh kita, jiwa kita pernah bermusyahadah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Inilah perjalanan qalbu ruhani kita. Di alam ruh, ruhani kita ditanya oleh Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, persaksian atas setiap jiwa Bani Adam seluruhnya. Maka Allah tanya diri kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kata Allah, Tuhan pencipta kalian? Maka kita seluruhnya serempak menjawab, bala, benar engkau ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, kami menjadi saksinya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan pencipta kami. Ini qalbu kita sudah diberikan, dibekali oleh Allah nilai-nilai keimanan, bermusyahadah, menyaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan kita sampai akhir hayat kita kembalikan fitrah ruhani kita, fitrah qalbu kita supaya mengenal kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan dengan nada bertanya supaya memancing perhatian. Beliau bertanya, kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana mungkin akan memancarkan cahaya qalbu seseorang sedangkan gambaran-gambaran duniawi, gambaran-gambaran makhluk terbayang-bayang di cermin qalbunya. Tadi qalbu mendapatkan pancaran cahaya Allah, qalbu yang memancar seperti qalbunya Rasulullah, memancar cahaya Allah pada diri Rasul. Maka pujian-pujian kepada Rasul itu ada satu ungkapan, anta nur, wahai Rasulullah engkau itu adalah cahaya. Fauqa nur, di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Sehingga orang yang memancarkan cahaya Allah, akhlaknya itu akhlakul karimah, senyumnya manis, tidak sinis. Kenapa? Qalbunya luas, lapang. Karena qalbunya mendapatkan pancaran cahaya Allah. Tatapan matanya teduh, membuat orang yang melihat itu tenang. Perkataannya penuh dengan nasihat, mengingatkan qalbu kita kepada Allah. Nah, bagaimana mungkin qalbu seseorang memancarkan cahaya Allah sedangkan di cermin hatinya itu terbayang-bayang gambaran duniawi, gambaran makhluk. Jadi hijab pertama kita adalah makhluk itu sendiri. Kehidupan duniawi ini adalah gambaran yang membuat hijab tebal pada qalbu kita. Maka dalam konsep ilmu tasawuf ditawarkan konsep juhud.
Zuhud itu bukan berarti nggak butuh dengan dunia, tapi menghilangkan kecintaan kepada dunia. Kenapa? Karena cinta itu tempatnya di kolbu. Kolbu tidak bisa mendua cinta. Kolbu itu alat untuk mencintai Allah. Walladina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu teramat cinta kepada Allah, sehingga mendahulukan Allah ketimbang yang lainnya. Maka dalam ilmu tasawuf juga ada konsep mahabbah kepada Allah. Kita tidak akan menggapai makom mahabbah kepada Allah sedangkan kolbu kita ta'aluk, terpaut, tunduk kepada duniawi. Silahkan kuasai dunia, menjadi pekerja yang profesional, pengusaha yang sukses, tapi jangan sampai usahanya, profesinya masuk ke dalam hati, dicintai. Usaha kalau sudah dicintai, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti menyia-nyiakan usaha. Maksudnya jangan sampai gambaran-gambaran usaha itu masuk ke dalam kolbu. Karena apa? Dicintai. Takut kehilangan, takut bangkrut, takut diambil orang. Kenapa? Karena dicintai. Maka urusan dunia itu cukup di genggaman tangan saja. Jangan masuk ke dalam kolbu. Biarlah kolbu ini bebas hanya untuk mencintai Allah. Ini konsep ilmu tasawuf. Dulu ada seorang ulama besar namanya Syekh Abu Hasan As-Sadili rahimahumullah. Beliau seorang ulama, seorang mursyid, kaya raya, sehingga beliau bisa dakwah, bisa infak fisabilillah dengan hasil usahanya. Itu konsep zuhud diwujudkan dalam kehidupannya. Dulu zaman sahabat banyak yang kaya raya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, seorang ahli niaga. Di tengah malam taqarrub mendekat kepada Allah, tidak ada hijab dunia sedikit pun. Merasakan dekat dengan Allah qalbunya. Tak jarang Utsman bin Affan mushaf Qur'annya basah dengan tetesan air mata. Kenapa? Qalbunya rindu dan malu kepada Allah. Merasakan tatapan Allah begitu dekat atas dirinya. Padahal di siang hari beliau ahli niaga, lintas negara usahanya. Ini usaha kita baru dipakai roda saja sudah terbayang-bayang di kolbu terus. Masih dipikul saja masih terbayang-bayang di kolbu. Ini Utsman bin Affan usahanya lintas negara. Negara Sam itu disuplai, dipasok oleh perusahaannya. Tidak ada sedikit pun perniagaannya itu di kolbunya. Maka Al-Quran memuji, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Orang yang tidak terlalaikan hatinya oleh urusan tijarah perniagaan, bai'un oleh urusan jual beli, an zikrillah dari mengingat Allah. Sungguh pun sedang usaha, sedang jual beli, sedang transaksi, qalbunya selalu mengingat kepada Allah. Pantas transaksinya amanah, menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Qalbunya terlatih, terbimbing. Mudah-mudahan konsep ini bisa hadir dalam kehidupan kita. Jadi hijab pertama yang membuat orang tidak mengenal kepada Allah adalah gambaran-gambaran dunia yang terbayang-bayang di hati. Yuk kita belajar untuk tidak mencintai dunia. Karena kalau sudah dicintai bapak-bapak, ibu-ibu, terbawa-bawa di hati. Betul nggak Bu? Ibu seneng pakai sendal,
mereknya diincer, uangnya belum siap, nyampe ngeridit atau nabung dulu, sudah dibeli, waduh, ke masjid jadi was-was, lagi sholat inget sendal, betul nggak Bu? Aduh, sendal baru beli, ditaruhnya di tempat sendal, takut ada yang ngambil nanti, lupa nggak dikantongin, masuk ke masjid aja dibawa, terbayang-bayang padahal cuma urusan sendal. Seharusnya hati mengingat kepada Allah yang segala-galanya kalah dengan sendal. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi urusan dunia yang lebih besar lagi. Banyak orang yang mencari jabatan, mengobrol janji, kira-kira di hatinya apa? Presiden, 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 RI 1, RI 2, menteri. Ini mulai dari tahun ini udah rame ya, betul Bapak Ibu? Maaf, ini kira-kira di hatinya apa itu ketika sholat? Maka ini harus belajar mengkondisikan qalbu. Silahkan ya, hak asasi manusia, demokrasi, tapi ingat hatinya ini. Silahkan berkompetisi secara sehat, tapi hatinya harus terjaga ini. Jangan sampai target-target duniawi masuk ke dalam hati. Ini akan menjadi hijab tebal jauh dari Allah. Bagaimana mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sering disampaikan pada kajian tasawuf di Masjid Al-Amanah ini. Satu ungkapan para ulama salafus soleh disampaikan, ad-dunya asharu min harut wa marut. Kehidupan dunia ini lebih menyihir daripada sihir Harut dan Marut. Fa amma Harut wa Marut tufarriqani bainal mar'i wa zawji. Adapun Harut dan Marut sihirnya itu bisa memisahkan seseorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Suami istri bisa cerai dengan sihir Harut dan Marut, dan ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang kafir itu mengikuti perkataan-perkataan setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman dulu. Mereka menyebut setan itu bahwa sihir itu diajarkan di zaman Nabi Sulaiman, bahkan diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Maka ayat ini menjawab, wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma unjila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Tidaklah kafir Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman seorang raja sekaligus nabi dan rasul. Justru yang kafir itu adalah setan yang mengajarkan kepada manusia sihir dan mengajarkan apa-apa yang diturunkan kepada Harut dan Marut di negeri Babylon. Maka disebutkan Harut dan Marut itu, wa ma yu'alimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mengajarkan Harut dan Marut itu kepada seseorang tentang sihir kecuali Harut Marut itu menyampaikan kepada orang itu, jangan ingkar, jangan kafir, jangan belajar sihir. Aku ini, kami ini berdua hanya fitnah saja. Banyak orang yang menekuni ya, ilmu-ilmu sihir itu, konon kabarnya puncaknya itu ketemu Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut itu bicara, Al-Quran menegaskan kepada orang yang belajar sihir, jangan kafir, jangan belajar sihir, aku ini ujian gitu. Nah, sihirnya Harut dan Marut itu dulu dikabarkan bisa memisahkan hubungan suami istri, cerai berai. Tapi dunia, kata para ulama, jauh lebih hebat sihirnya. Fa amma dunya tuparriku bainal abdi wa rabbi. Adapun sihir dunia itu bisa memisahkan qalbu kita dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Naudzubillahi min dzalik.
Kolbu kita terpisah jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, bahkan ingkar kepada Allah karena mencintai dunia. Banyak kisah. Di zaman Nabi Musa ada Qarun laknatullah. Di zaman Nabi Muhammad ada Sa'labah yang ingkar karena membangga-banggakan duniawi, padahal sebelumnya mereka itu taat kepada nabinya. Sa'labah itu kurang apa ibadahnya, tapi ketika mencintai dunia maka ia ingkar maksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan urusan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ditanyakan lagi, maaf minum dulu. Yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah bertanya lagi, am kaifa yarhalu ilallahi ta'ala wa huwa mukabbalun bisahawatih. Atau bagaimana mungkin ia berjalan mendekat kepada Allah sedangkan ia masih terbelenggu oleh hawa nafsu, masih terjerat oleh syahwat. Jadi hijab yang kedua adalah nafsu syahwat kita. Kalau kondisi kita masih mukabbalun bisahawati, terbelenggu oleh hawa nafsu, terpikat, terjerat oleh syahwat, selamanya kolbu kita tidak bisa berangkat mendekat kepada Allah. Nah, dalam konsep ilmu tasawuf ada yang disebut dengan suluk atau taqarrub. Kolbu kita harus taqarrub, mendekat kepada Allah, harus suluk. Kolbu kita berjalan seiring umur bertambah, semakin tambah dekat mengenal kepada Allah. Kolbunya harus hadir menghadap kepada Allah. Tidak mungkin itu dirasakan oleh kolbu kalau kolbu kita terbelenggu oleh hawa nafsu. Maka bebaskan kolbu kita dari jajahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini subhanallah, ada satu riwayat ketika Allah menciptakan nafsu manusia, ketika ditanya siapa aku, kata Allah, maka si nafsu itu malah bertanya lagi. Terjadi pertentangan, mendebat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya malah bertanya, siapa kamu? Ditanya lagi, siapa engkau? Terus berbulak-balik. Sifat karakter nafsu itu menentang kepada Allah. Beda dengan ruh, dengan qalbu. Ketika di awal langsung tunduk, bala syahidna. Sedangkan nafsu karakternya menentang. Maka nafsu ini harus senantiasa dididik, dihilangkan sifat kotornya jiwa itu. Maka dalam Al-Quran banyak sekali diungkap, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan rugi celaka orang yang mengotori jiwanya. Jadi nafs ini harus dibersihkan, bukan berarti harus dimatikan, karena tidak akan pernah mati selamanya, tapi harus dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Sehingga salah satu definisi ilmu tasawuf, at-tasawuf huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmumuha. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mengenal kondisi jiwa manusia. Apakah jiwa manusia itu mahmudah, terpuji, baik kondisinya, atau madmumah, tercela, hina kondisinya. Jadi ilmu tasawuf itu targetnya, bukan
ilmu untuk nebak-nebak. Maaf nih yang viral-viral di medsos ya. Konon katanya tasawuf itu ilmu untuk jadi paranormal katanya, bisa nebak ini nebak itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu untuk menyingkap isi hati manusia. Jangan sampai dalam isi kolbu kita itu masih mengendap dosa, masih ada karakter jiwa yang kotor. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, syahwat ini kuat sifatnya, maka diri kita harus mampu membersihkan kolbu kita dari belenggu nafsu dan jeratan syahwat. Maka insya Allah kolbu kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua, hijab kita adalah nafsu dan syahwat itu sendiri, dan itu ada di dalam diri kita. Sampai-sampai Rasul menyampaikan, a'da aduwi nafsu kalati baina jambaik. Musuh terbesar kita itu adalah nafsu kita yang ada bersemayam di antara dua lambung kita. Lalu yang ketiga, masih bertanya beliau, am kaifa yatma'u ayyab hama daqa'iqa asrari wa huwa lam yatub bihafawatih. Atau bagaimana mungkin ia menginginkan mampu memahami rahasia yang sangat lembut. Daqaiqul asrar, ada rahasia yang sangat lembut, yang sangat rahasia, sedangkan ia belum taubat dari kekeliruan-kekeliruannya. Sering Bapak Ibu kita keliru memahami. Bagaimana mungkin bisa memahami rahasia yang Allah datangkan ke dalam kolbu kita seiring dengan ujian dalam hidup ini. Yuk kita timbang pola pikir kita dengan satu ayat dalam surah Al-Fajr. Banyak manusia salah atau keliru menyikapi ujian dalam hidup ini. Fa'ammal insanu ida mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini kekeliruan yang pertama dalam ayat ini, manusia keliru. Adapun manusia apabila diuji oleh Allah dengan ujian yang baik, Allah muliakan ia, jabatannya setinggi langit, jadi RI 1 mungkin, RI 2 minimal mungkin. Fa'akramahu, Allah muliakan dalam kehidupan ini. Banyak manusia yang memuja-mujanya, memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya. Wa na'amahu, Allah limpahkan kenikmatan bagi dirinya. Salah, keliru menyikapinya. Fayaqulu, maka ia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku, Tuhanku memilihku, Tuhanku memihak dengan diriku. Ini salah, keliru ini. Lalu ayat selanjutnya pun kekeliruan yang kedua manusia menyikapi. Wa amma ida mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila ia diuji oleh Allah, Allah sempitkan rezekinya. Tadi diluaskan, dimuliakan, dilimpahkan nikmat. Salah, keliru menyikapinya, merasa dimuliakan oleh Allah, jadi sombong, jadi ujub kolbunya. Ada kalanya faqadara alaihi rizqah, Allah kurangi, Allah persempit rizkinya, keliru lagi menyikapinya. Fayaqulu rabbi ahanan, aduh Tuhanku menghinakan diri. Bapak Ibu sering nggak
kita menghadapi dua kondisi ini. Hati-hati, berlimpah nikmat, karir bagus, dimuliakan, disanjung-sanjung. Hati-hati, jangan sampai salah menyikapi, jangan keliru. Nah, kita harus tobat dari kekeliruan ini. Coba kita lihat salah seorang nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah karena ibadahnya, karena ketaatannya, ditinggikan derajatnya dalam kehidupan dunia ini, menjadi nabi, rasul sekaligus raja, menguasai masyrik dan maghrib, dari ujung barat sampai ujung timur dikuasai atas izin Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Makhluk tunduk, jangankan manusia, burung, hewan tunduk, jangankan hewan, jin sekalipun tunduk. Bahkan dalam ayat yang lain, setan-setan pun takut dan tunduk. Apa sikapnya? Sikapnya lurus. Hada min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Lihat orang yang qalbunya tidak terhijab, dilimpahkan karunia yang luas oleh Allah. Qalbunya, sikapnya, ini semua karunia dari Tuhanku. Hakikatnya liyabluwani, untuk mengujiku, bukan untuk memuliakanku, untuk mengujiku, apakah aku pandai bersyukur atau sebaliknya malah kupur. Ini orang yang terjaga qalbunya, dilimpahkan karunia luas, tidak keliru menyikapinya. Maka orang yang tepat menyikapi ujian dalam hidup, Allah bukakan qalbunya, bisa memahami rahasia yang mendalam dalam kehidupan ini. Datang sakit tidak mengeluh. Kenapa? Menangkap rahasia, ada pesan di balik sakit itu. Allah ingin meningkatkan derajat kesabarannya. Ditangkap rahasia oleh qalbunya, paham, ya Rob, aku ridho dengan sakit ini. Engkau sedang mengajarkan makom sobar, engkau sedang meningkatkan makom ridho. Ditangkap rahasia di balik sakitnya. Ma asaba min musibatin faminallah. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap, dipahami, sungguh pun sangat rahasia. Tapi bagi orang yang keliru menyikapi ujian, datang sakit mengeluh. Padahal sakitnya baru 2-3 hari, sehatnya puluhan tahun. Serasa hilang sehat puluhan tahun, yang dirasakan, yang disesali, yang dikeluhkan yang baru 3 hari. Naudzubillah. Orang tidak paham menyikapi ujian karena keliru menyikapinya. Yuk perbaiki kekeliruan kita dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Menyikapi nikmat jangan keliru, menyikapi musibat pun jangan keliru. Harus lurus kepada Allah. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ujian. Seperti tadi ungkapan dari Nabi Sulaiman. Yang terakhir, am kaifa yarju ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati gopalati. Atau bagaimana mungkin ia bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa mungkin masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala qalbunya sedangkan ia belum bersuci dari kejunuban lalai hatinya. Jadi saya Ibnu Athaillah, orang yang lalai hatinya itu diumpamakan seperti orang yang junub. Maaf Bapak Ibu, kalau kita sedang junub ada undangan, bisa datang nggak? Ya mandi dulu. Kalau kita sedang junub masuk masjid, dimakruhkan lama-lama di masjid, dilarang. Bersuci dulu. Jadi harus bersih dari junub, kelalaian hati. Hati kita sering lalai Bapak Ibu.
Jangankan di luar masjid, di masjid aja masih sering lalai. Nah, bersihkan qalbu kita dari kelalaiannya. Maka para ulama sufi mengajarkan banyaklah zikir. Sebagaimana pesan Al-Quran, fazkuruni azkurkum, hendaklah kalian mengingatku, aku akan mengingat kalian. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak. Awalnya zikir itu kuantitas banyak dulu, subhanallah subhanallah, terus mengingat kepada Allah yang banyak. Bukratan wa asila, di waktu pagi, di waktu sore. Pagi mewakili siang, sore mewakili malam, siang dan malam 24 jam. Si Abdul Qadir Jailani itu menghitung lapad kalimah la ilaha illallah itu ada 24. Itu mewakili waktu 24 jam. Artinya apa? 24 jam harus zikir kepada Allah. Oh, nggak bisa tidur dong kalau begitu. Menjelang tidur kita zikir kepada Allah sampai tertidur lelap, maka dihitung zikir sampai bangun kembali. Itulah seperti zikirnya para nabi, para rasul, para kekasih Allah, tidak pernah berhenti menjelang tidur zikir mengingat kepada Allah. Nah, bersihkan junub kelalaian hati kita. Jadi kalau kita junub, buru-buru bersih-bersih. Bahkan dalam hadis banyak diungkapkan kalau junub itu dimakruhkan terbawa tidur. Walaupun tertidur ya nggak apa-apa, tapi harus segera bersih-bersih. Jam setengah 3, jam 3 bangun segera bersih-bersih. Itu gambaran kalau kita lalai harus segera bersih-bersih. Wadkur rabbaka idza nasit. Ini peringatan dari Allah kepada Rasulnya, ingatlah kepada Allah ketika kamu lupa. Jadi kalau lupa sedikit segera ingat. Pernah disampaikan di sini, tobatnya orang khusus itu dari kelalaian. Tapi tobatnya orang yang awam itu dari dosa. Mudah-mudahan 4 hijab ini bisa kita bebaskan dari kolbu kita. Yang pertama, gambaran dunia, kecintaan kepada dunia yang selalu terbayang-bayang di cermin hati kita. Yang kedua, jerat syahwat yang kuat, belenggu nafsu. Yang ketiga, kekeliruan memahami ujian baik karunia maupun musibah. Yang keempat, junub kelalaian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan, kita terbebas dari 4 hal yang buruk ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Ada sesi terakhir, ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya tentang tema yang 4 tadi atau ingin menyampaikan testimonialnya, silahkan sebagai bentuk motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Udah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita refleksikan kalbu kita, kita bebaskan dari syahwat, dari hawa nafsu. Kita muhasabah sejenak, sebentar kita istighfar, karena kalimah inilah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasul menyampaikan, fa'alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma. Hendaklah kalian memperbanyak 2 kalimat. Yang pertama kalimah la ilaha illallah, kalimah thayyibah, kalimah tauhid. Yang kedua kalimah istighfar. Perbanyak keduanya. Kenapa? Fa inna iblis qala, karena sesungguhnya iblis pernah berkata, ahlaqtun nasi bidunub, aku hancurkan manusia, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tapi manusia bisa membinasakanku, kata si iblis, dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Yuk perkuat qalbu kita dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar bersama-sama. Di pagi hari ini kita sambut karunia Allah di siang hari
dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Tundukkan kepala kita, pejamkan kedua mata kita, tundukkan hawa nafsu kita, tumbuhkan rasa malu, rasa hina diri di hadapan Allah, khudu wa tadallul, rasa hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jujur banyak dosa, banyak kemaksiatan, karunia Allah begitu banyak tak terhingga, terutama waktu. Kita bersyukur dipanjangkan umur oleh Allah, tapi kita pun harus tafakur, harus muhasabah, evaluasi diri. Sekian banyak waktu yang Allah berikan, lebih banyak taat ataukah justru maksiat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur kita, mengingatkan nanti di alam mahsyar, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi bima abnahu. Tidak akan bergerak kedua kaki kita di antrian yang panjang, penuh sesak umat manusia di alam mahsyar. Seluruh manusia dikumpulkan di alam mahsyar menunggu persidangan, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak kedua kaki kita sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi bima abnahu. Umur kita dihabiskan untuk apa? 60 tahun ini berapa puluh tahun taatnya, ataukah justru berpuluh-puluh tahun maksiatnya? Naudzubillah. Maka di pagi hari ini mari sama-sama kita tobat. Kita tobati umur kita. Bahkan bulan ini kita memasuki bulan terakhir di tahun ini. Ini tandanya kesempatan kita semakin berkurang, sisa umur kita semakin menipis. Mari sama-sama kita tobat kepada Allah. Mari sama-sama kita lapalkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan menjadi asbab Allah limpahkan maghfirah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna ghayata ladati nadri ila wajhik wa ghayata sawki ila liqa'ik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata inayatik wa ghayata afiyatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarik al ghayata allati a'taitaha nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dalik bi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnati mudillah wa an tuqawwiyana fi dalika kama qawaitah wa tu'ayyidana kama ayyadtah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.